Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah ini tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah membuat suatu rumusan yang disebut dengan aqaidul khamsin. Aqaidul khamsin itu artinya akidah 50. Tahu sifat 50. Saya menulis buku berjudul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Nanti saya hadiahkan kepada panitia. Ya, cuma mungkin 1 atau berapa lah karena bawahnya cuma sedikit. Nanti yang ingin mendapat buku ini secara gratis bisa ke Jawa ke rumah saya. Saya kasih gratis nanti. Soalnya kalau dikirim ke sini ada ongkos kirimnya. Agak mahal kalau jauh. Datang ke rumah saya kasih gratis dan buku-buku yang lain, tapi jangan lupa oleh-olehnya. Nah, sifat 50, akidah 50 ini artinya apa? 50 ini dibagi-bagi. Yang 41 itu sifat-sifat Allah. Yang 9 adalah sifat-sifat para rasul dan para nabi. Yang 41 dirinci lagi. 40 itu artinya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Itu yang 50. Yang 41. Yang 9 dibagi lagi. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Ini 50 sifat akidah ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan konsekuensi dari judul di belakang, yaitu takwil. Ini kalau diterangkan semua insya Allah kira-kira perlu waktu 2 hari 2 malam. Karena kita ini waktunya sampai isya. Nanti isya kita break sholat isya. Setelah itu kita ini tanya jawab. Maka saya akan menjelaskan pendek-pendek lah. Sebagian kita mengingatkan kembali kepada akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum kita membicarakan, menguraikan akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita baca bersama-sama sifat 20. Masih ingat kan pelajaran di kampung dulu masih kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Berarti orang Pekanbaru benar-benar ahlus sunnah wal alhamdulillah. Buktinya tadi baca bibirnya gerak-gerak dan gerakannya seragam. Kalau yang nggak tahu gerakannya biasanya nggak sama dengan yang lain. Ini berarti masih kental ya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Itu yang akan kita bicarakan. Saya tahun 2004 pulang dari pondok, ada ustadz kiai tanya pada saya, "Ustadz, kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20?" Saya tanya balik pada beliau, "Sampian minta berapa?" Kata, "Bukan, saya bukan minta berapa begitu. Kenapa kok 20? Bukan 18, 17, 21 atau berapalah. Apa nanti dibuat 20 biar lagunya pas kalau dinyanyikan." Karena coba ya, yang 20 tadi kita kurangi 1 atau tambah lagi, pasti lagunya rusak. Dikiranya lebih dulu
lagunya daripada sifat 20. Padahal lagu itu diikutkan pada 20 itu. Bukan itu. Itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi beda lagi, protes pada sifat 20. Tahun 2015 saya menyampaikan kuliah umum di Malaysia, di perguruan tinggi. Ada orang tanya, Pak Kiai, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang, kalau ahli filsafat Yunani beriktikad dengan sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau orang Wahabi menolak sifat 20, ingkar terhadap sifat 20, berarti kafir. Mengapa tidak beriman wujudnya Allah? Kafir apa gak kafir? Wujud itu kan ada. Tidak beriman bahwa Allah ada. Kafir apa gak kafir? Kafir. Tidak beriman qidamnya Allah, kafir. Hati-hati, jangan bilang itu dari filsafat. Karena kalau gak beriman pada salah satunya, kafir. Nah, sebenarnya mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Yang namanya kenal, kita kalau kenal pada orang Melayu, orang Riau ini ada yang sekarang nasional, Ustadz Abdul Somad. Tahu orangnya, tahu profesinya, tempat tinggalnya di mana? Pekanbaru apa? Hah? Pekanbaru ya? Jadi tahu orangnya, tahu fisiknya, mungkin suaranya, umurnya berapa, itu kalau kenal pada orang. Kalau kenal kepada Allah, di dunia kita gak bisa melihat Allah, sementara kita wajib kenal pada Allah. Kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu adalah sifat 20. Ini yang pertama, kenal kepada Allah melalui sifat 20. Yang pertama. Yang kedua, mengapa sifat 20? Kok tidak lebih dan tidak kurang? Yang kedua, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam upaya makrifat atau mengenal kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Jadi kata para ulama, 20 ini batas kemampuan akal. Lebih dari 20 kita gak mampu. Kita ini jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia, kawan yang sudah akrab dengan kita, kadang kita tidak kenal sepenuhnya. Contoh, saya kalau ngisi acara ibu-ibu muslimat di Jawa, saya tanya begini, ibu-ibu sudah kenal saya apa enggak? Kenal Pak Kiai. Saya tanya lagi, kira-kira saya dah kawin apa belum? Oh sudah katanya. Tanya lagi, kira-kira saya kawin berapa kali? Gak ada yang jawab. Loh kenapa tidak jawab? Nanti dibilang 1 ternyata 2. Dibilang 2 ternyata 3. Kadang-kadang kita ini punya kawan, gak bilang-bilang, gak taunya istrinya sudah 2. Banyak seperti itu. Ini artinya apa? Pengenalan kita, kemampuan kita mengenal kawan kita itu terbatas, apalagi kepada Allah. Lah akal manusia kemampuannya makrifat kepada Allah hanya 20, lebih 20 gak mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan, penyelewengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan kelompok-kelompok lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini kalau kita pikir secara sederhana merupakan jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti yang ditanya apa? Siapa namamu?
Dari mana asalmu? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Di mana tempat tinggalnya? Biasanya kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Gimana dalam sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa lagi. Bukan langsung cari handphone bangun tidur. Kalau anak-anak muda apalagi baru punya handphone, mau tidur tuh handphone terus, lupa baca. Bangun tidur bingung cari HP lagi. Nanti mau masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa lagi, mau keluar rumah baca doa, semuanya kita ini beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, karena kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajib adanya. Jadi wujudnya Allah itu wajib. Karena wujudnya Allah, adanya Allah itu wajib, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu sifat adam, sifat tiada. Ini wujud. Ini masalah sifat wujud ya. Dan ini dalil-dalil sifat wujud ini perlu kita tanamkan sama anak-anak kita, adik-adik kita. Mengapa? Kalau anak-anak kita tidak kuat dalil wujudnya Allah, lulus SMA, aliyah, masuk perguruan tinggi Islam di Jakarta, di Jogja, Semarang, Surabaya, ketemu dengan dosen-dosen yang liberal, yang terpengaruh dengan komunis, kawan-kawannya yang liberal, akhirnya diajak meragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya oleh para ulama dalil wujudnya Allah diterangkan banyak sekali di dalam kitab-kitab akidah. Biasanya di dalam kitab-kitab akidah yang dijadikan dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Alam itu artinya selain Allah. Loh kok bisa alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Karena alam itu perkara yang baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Buktinya kita ini kan berubah dari kecil, besar ya, sampai umur 30 semakin kuat, 40 ke atas mulai berkurang lagi. Giginya mulai bolong satu persatu, lepas satu persatu. Kemudian rambutnya mulai putih. Ini kan berubah. Asalnya tak ada lalu ada dan akan tidak ada lagi. Jadi kita ini asalnya tak ada dan alam di sekitar kita juga berubah. Oh berarti ini asalnya tidak ada lalu ada. Sesuatu yang tidak ada lalu ada pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan pastilah Allah. Mengapa ada yang menciptakan? Alam itu gak bisa terjadi sendiri. Mengapa? Kita ini kan bagian dari alam. Manusia ini menciptakan dirinya sendiri gak bisa. Dan manusia mempertahankan keberadaannya juga tidak bisa. Kita ini setelah mencapai usia yang paling kuat, usia 35, menjaga fisik kita agar tetap kuat seperti itu gak bisa, pasti berubah. Berarti semua yang ada ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Dan yang menciptakan dan mengatur gak boleh sama dengan kita. Sama-sama makhluk. Berarti yang menciptakan dan mengatur ini adalah wajibul wujud. Sesuatu yang wajib wujudnya. Makanya kata para ulama, wujudnya Allah, adanya Allah itu, karena Allah itu wajibul wujud, adanya Allah itu sesuatu yang wajib, maka adanya Allah itu tanpa sebab dan tanpa ilat, tanpa alasan. Kalau wujudnya selain Allah karena sebab, kalau tidak karena sebab karena alasan, karena ilat.
Contoh apa? Misalnya kamu ditanya, kamu kok ada? Pasti jawabannya karena ada kedua orang tua saya. Orang tua kita dulu main-main lalu jadi kita. Loh, orang tua kamu kok ada? Ya ada orang tuanya juga. Main-main jadi orang tua kita. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam kok ada? Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Jadi kita ini wujudnya karena sebab orang tua. Sedangkan Nabi Adam wujudnya karena ilat, yaitu karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah gak bisa ditanyakan kenapa Allah itu ada, ya Allah memang ada dan Allah wajibul wujud. Ini yang pertama, sifat wujud. Ini penting, sifat wujud. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu memang wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Itu wujudnya Allah. Kalau selain Allah ada permulaannya. Makanya di KTP kita disinkan namanya Idrus Ramli. Ada tanggal lahir. Ada tanggal lahirnya. Kalau Allah gak ada tanggal lahirnya, lam yalid walam yulad. Karena Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari qidam mustahil bagi Allah. Ini pertanyaan yang kedua. Nanti oleh para ulama dalil sifat qidam dijelaskan. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Wujudnya tidak berkesudahan, wujud terus. Kalau kita tidak baqa, karena tidak baqa ada tanggal expired ya, matinya, meninggalnya. Kalau anak kita ini, anak cucu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti dirayakan acara haul. Acara apa? Ini haul almarhum kakek saya. Oh, berarti sudah meninggal. Kalau Tuhan nggak ada meninggalnya, makanya baqa. Karena Allah wajib bersifat baqa, kebalikan dari baqa yaitu fana, rusak, mustahil bagi Allah. Ini ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqa seperti apa? Kita ini kalau dibicarakan tentang sesuatu, ditawarkan mobil, ditawarkan rumah, ditawarkan istri, ditawarkan menantu, pasti tanya seperti apa ya, kan begitu. Kita berbicara Allah, pasti pikiran seperti apa Allah? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Allah tidak serupa dan tidak sama dengan perkara yang baru. Semua yang ada di alam jagat raya ini selain Allah adalah perkara baru. Allah tak serupa dengan siapapun dan apapun di antara perkara yang baru. Mengapa Allah tidak serupa? Kalau Allah serupa dengan perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Sedangkan selain Allah ada permulaannya. Berarti Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan perkara yang baru. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena itu kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Ada orang membayangkan Allah gak sama dengan itu. Gak sama. Allah mampu menciptakan apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih hebat daripada yang kita pikirkan, Allah mampu. Mengapa? Karena pikiran kita hasil ciptaan pikiran kita. Allah bukan ciptaan pikiran kita.
justru kita dan pikiran kita adalah ciptaan Allah. Manusia itu berpikir tentang apapun tidak akan terlepas dari apa yang pernah dia tahu, pernah dia lihat. Ini sudah masuk waktu Isya, kita break sholat Isya ya. Nanti habis sholat Isya kita teruskan. Yang ada pertanyaan bisa ditulis. Kalau ada masa, ada waktu, nanti dijawab semua. Kalau tak ada, biar ustadz-ustadz yang akan datang yang ceramah di sini yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.